Boleh nggak kita menceritakan perbuatan dosa kita seperti main musik, pacaran sebagai contoh? Nggak boleh. Tutup, Allah sudah tutup, jangan dilakukan lagi, jangan ceritakan pada orang. Kita memberikan semangat banyak contoh yang lain dari para ulama salaf. Bagaimana mereka semangat. Jangan contohkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita juga nggak tahu apakah kita tetap dengan taubat kita istiqomah atau kembali lagi nanti. Kita nggak tahu. Karena apa? Innamal amal bil khawatim. Amal tergantung akhirnya. Jangan ceritakan perbuatan dosa kita kepada orang, jangan. Justru kita tutup dan kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Justru kita ingin jangan sampai orang tahu perbuatan dosa kita. Jangan sampai orang tahu perbuatan maksiat kita. Jangan sampai orang tahu tentang aib kekurangan kita dalam berbuat dosa dan maksiat. Tutup itu dan mohon kepada Allah agar Allah menutupi. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukan amal-amal soleh, memohon rahmat Allah dan minta kepada Allah agar Allah menutupi aurat kita, menutupi aib kita, menutupi kekurangan kita. Dosa itu aib atau bukan? Dosa. Aib. Kalau aib ditutup, jangan diceritakan kepada orang. Ada satu hadis Nabi, ini juga berkaitan dengan istiqomah ya. Suruh kita melakukan amal soleh. Nabi SAW bersabda, hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kata Nabi SAW, if'alul khaira dahrakum wa ta'aradu linafahati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wasallallaha ayyastura auratikum wa yu'ammina raw'atikum. Kata Nabi, if'alul khaira dahrakum. Ini ada hadisnya. Kata Nabi, if'alul khaira dahrakum wa ta'aradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa sallallahu yastura auratikum wa yu'ammina raw'atikum. Kata Nabi SAW, kerjakanlah kebaikan sepanjang tahun kamu. Arti kebaikan bukan hanya ada pada Ramadan. Kerjakan kebaikan itu sepanjang tahun itu. Sampaikan di wafat Allah. If'alul khaira dahrakum, sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kerjakan kebaikan itu. Wa ta'aradu li nafahati rahmatillah. Dan dalam kalian persiapkan diri untuk menerima limpahan-limpahan rahmat Allah. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi. Sesungguhnya bagi Allah itu ada limpahan rahmatnya. Yusibu biha man yasha'u min ibadi. Allah memberikan limpahan rahmat kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wa sallallahu yastura auratikum. Minta kepada Allah agar Allah menutupi aurat kalian, aib-aib kalian. Wa yu'ammina raw'atikum. Dan minta kepada Allah agar Allah memberikan rasa aman kepada kalian dari rasa takut. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan disahkan oleh Syekh Albani dalam Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang keempat. Maka kita berusaha untuk berbuat kebaikan dan mohon rahmat Allah dan kita minta kepada Allah agar Allah menutup aurat kita. Maka antum sudah hafal doa untuk menutup aurat. Sudah apa belum? Sudah. Kalau antum tidak hafal berarti antum tidak hafal zikir pagi sore. Di zikir pagi sore ada Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamati an uqtala min tahti. Itu zikir pagi sore yang antum baca. Minta. Cuma antum belum menghayati makna dari zikir itu. Yang penting asal baca, asal bunyi. Asbun.
Coba antum perhatikan maknanya, mudah-mudahan Allah menjaga saya. Makanya zikir-zikir yang antum baca itu tahu artinya, hayati artinya. Betul-betul antum mohon kepada Allah. Al-afwu wal-afiyah. Bukan asal baca, asal zikir, bukan. Tapi menghayati maknanya, sehingga betul-betul antum minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Apabila seorang hamba sudah bertaubat kepada Allah, yang dilakukannya dengan taubatan nasuha, apakah dosa itu akan diperlihatkan di hari kiamat? Ya Allah akan hapuskan kalau dia sudah taubat dengan taubatan nasuha dan dia istiqomah dalam taubatnya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan Allah berjanji untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kita terus bertaubat kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini banyak zalim kepada diri kita, banyak lalai. Maka terus kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan kita istiqamah di atas manhaj yang hak.